adik-adik semuanya. Nah, Kak Michael senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah lewat Joel Kids online service hari ini. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kakak ingin bawakan firman Tuhan tentang Roh Kudus adik-adik. Nah, kakak mau katakan nih, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Bapa di surga sangat sayang kepada kita. Kenapa? Karena dia berikan Tuhan Yesus yang pertama, mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Kita yang berdosa dan tidak layak masuk ke surga karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Maka kita semua layak masuk ke surga. Dosa-dosa kita yang begitu banyak diampuni oleh Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ adik-adik. Bapa di surga juga kasih kita yang kedua. Dikatakan dia berikan seorang penolong buat kita semuanya. Yang akan menolong kita. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan Tuhan memberikan seorang penolong buat kita semua yang akan menyertai kita selalu. Nah adik-adik semuanya, hari ini mari kita belajar sama-sama tentang penolong ini, Roh Kudus ini, kita akan belajar sama-sama. Adik-adik semua siap? Oke, yuk kita mulai. Nah adik-adik semuanya, kita akan belajar hari ini tugas yang pertama dari Roh Kudus adalah sebagai penolong. Nah adik-adik di dalam dunia juga ada penolong-penolong yang bisa bantuin kita saat kita membutuhkan. Contoh saat adik-adik misalnya dengan orang tua, ayah dan ibu kita misalnya lagi pergi jalan-jalan naik mobil. Dan tiba-tiba di jalan mobil kita mogok adik-adik. Dan kita nggak tahu, waduh memperbaikinya gimana ya. Maka kita butuh pertolongan dari orang yang bisa memperbaiki mobil. Nah kira-kira siapa? Betul sekali adik-adik, dia adalah seorang montir. Wah, ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya Mas, ada mobilnya lagi rusak, lagi mogok. Tolong diperbaiki ya Mas. Di mana, Pak, mobilnya, Pak? Di parkiran Mas. Oke, saya langsung ke sana ya, Pak. Bus, berangkat. Wah, adik-adik, kok kayak Thor ya terbangnya, luar biasa banget. Oke. Itu tadi adik-adik, kita butuh seorang montir untuk menolong kita memperbaiki mobil atau motor yang rusak. Nah misalnya nih adik-adik, suatu hari tiba-tiba perut kalian lagi sakit. Kalian sudah minum obat dan belum sembuh-sembuh. Nah kira-kira siapa yang bisa tolong kita adik-adik? Ya betul sekali, dia adalah seorang dokter. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, ini perut saya kok sakit ya Pak. Kira-kira dokter ada apa ya kok bisa sakit ya dok ya? Oh, kalau diagnosa saya nih, kamu kayaknya kebanyakan makan deh. Kok tahu dokter? Ya iyalah, perut sama pipinya gendut gitu. Iya dokter, iya dokter. Iya. Yaudah, Iya. nanti aku kasih kamu resep, kamu ke apotek ya. Oke. Aku pergi dulu ya. Kayaknya kok kayak ninja ya adik-adik semuanya. Waduh keren banget dokternya kayak ninja. Nah tadi itu adalah dokter adik-adik. Dokter itu nolongin kita saat kita sakit. Tentu kita nggak mungkin kan datang ke montir, Pak tolong Pak sembuhkan saya. Kan nggak bisa kan montir menolong kita. Karena montir untuk memperbaiki, betul sekali, memperbaiki mobil motor yang rusak. Sedangkan dokter untuk menolong kita saat kita sakit. Nah ada lagi nih adik-adik, yang ketiga. Kalau kalian sedang dalam keadaan kesulitan, misalnya lagi di jalan terus kecurian atau misalnya terjadi tabrakan di jalan. Kira-kira saat kita minta tolongnya kepada siapa? Betul sekali lagi, dia adalah Pak Polisi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, ini mau kasih contoh Pak buat anak-anak Joel Kids. Lah, saya itu lagi sibuk nolong orang-orang. Kok dipanggil ke sini sih? Iya, maaf Pak. Buat contoh aja buat anak-anak. Ya sudah, iya, Pak. saya pergi dulu. Oke Pak. Halo anak-anak Joel Kids, jangan lupa ya, Pak Polisi berpesan pada kalian semuanya. Jangan lupa baca firman Tuhan, baca Alkitab, dan tetap berdoa dan sembah Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun kalian ada di rumah. Dan jangan lupa ikut kebaktian Joel Kids. Dah. Nah adik-adik semuanya, waduh
Pak Polisnya ternyata juga mau kasih hikmat buat kita, harus baca Alkitab, katanya harus dengerin firman sungguh-sungguh, harus sembah Tuhan sungguh-sungguh. Nah adik-adik semuanya, tadi itu contoh dari penolong adik-adik. Nah dia menolong kita dalam keadaan saat kita susah. Nah adik-adik, kakak Michael juga punya pengalaman nih. Hari itu kakak sedang kuliah dan ada ujian akuntansi hari itu, kakak masih ingat. Dan hari itu kakak berdoa, aduh Tuhan, aku gak bisa ngerjain. Kenapa? Kakak gak terlalu pinter nih akuntansinya. Dan hari itu soal ujian, kakak buka dan kakak hari itu gak tahu jawabannya. Dan hari itu kakak berdoa, kakak berkata, Tuhan Roh Kudus tolong supaya saya bisa menjawab ini, supaya nilainya bagus. Dan kemudian kakak kerjakan adik-adik. Kakak kerjakan dan kakak kumpulkan, kakak percaya Tuhan Roh Kudus pasti jadi penolong kakak. Pasti nilai kakak akan bagus, kakak percaya seperti itu. Kemudian seminggu kemudian ujiannya dibagi adik-adik. Nah teman kakak nih yang pinter nih dipanggil, silakan maju. Begitu dia maju, waktu dia maju dia terima lembaran ujiannya dan lihat, dia dapat 95 adik-adik. Luar biasa, dia datang 95, saya lihat, luar biasa, dapat 95. Kemudian Kak Michael dipanggil, Michael maju ke depan. Kakak maju ke depan dan kakak ambil soal jawabannya lembar ujian itu, nilainya, dan kakak lihat di situ. Dan kakak kaget sekali adik-adik. Kira-kira Kak Michael dapat nilai bagus apa jelek? Nah, pasti bagus kan? Salah adik-adik, ternyata kakak dapat nilai yang jelek. Dapatnya berapa? Dapat 38. Waduh, kakak sampai hatinya, sampai bingung. Aduh Tuhan, Roh Kudus sudah berdoa. Kok nilainya dapat 38, bagaimana ini? Nanti nilai rapotnya berapa ya? Kalau nilai ujiannya jelek. Hari itu kakak sedih banget. Kakak cuma berdoa, Tuhan Roh Kudus tolongin supaya nilainya jadi bagus. Gimana caranya kakak gak ngerti. Dan hari itu, seminggu kemudian, rapotnya dibagikan adik-adik. Nah kalau adik-adik nanti kuliah, biasanya nilainya akan ditempelkan, nilai akhirnya akan ditempelkan di papan tulis dan seluruh orang bisa lihat di situ. Nah hari itu teman kakak yang dapat 95, dia berjalan ke nilai itu dan dia lihat dan dia cek namanya. Wah adik-adik, dia dapat nilai A. Waktu dia jalan dia ketemu kakak, dia bilang, Michael lihat nih nilaiku, aku dapat A untuk akuntansi. Wah saya bilang, hebat, kamu hebat, dapat nilai A. Dan dia tanya, Michael kamu dapat nilai apa? Waduh, saya bilang belum lihat, kakak belum lihat. Nanti aku mau ke sana, aku mau juga lihat. Hari itu kakak rasanya mau ke sana, rasanya lemes banget adik-adik. Aduh, mau ke sana liatin, wah pasti bisa dapat nilai D, bisa kakak nggak lulus. Tapi ada yang aneh adik-adik. Waktu kakak ke sana dan kakak cari nama kakak, luar biasa. Tahu dapat nilai apa? Nilainya A. Hari itu kakak balik badannya semangat dan kakak jalan. Ketemu dengan teman kakak yang pinter ini. Dia bertanya, wah Michael kamu dapat nilai berapa? Dan hari itu saya menjawab, aku dapat nilai A. Dan dia gak percaya, dia bilang, loh gak mungkin. Kamu kan dapat 38, aku dapat 95. Kok sama-sama dapat A? Hari itu kakak cuma berkata, ada Tuhan sebagai penolong. Ada Roh Kudus yang tolongin kakak. Walaupun kakak gak pinter, walaupun kakak gak sanggup, tapi kakak berdoa. Tuhan Roh Kudus tolong kakak, tolong saya. Dan Tuhan Roh Kudus tolongin Kak Michael. Gak tahu gimana caranya. Tapi yang pasti Tuhan tolong dan nilai kakak dapat nilai A. Sehingga kakak nilainya ujiannya lulus hari itu. Adik-adik, itulah tugas dari seorang penolong. Mungkin adik-adik lagi susah, lagi sedih. Diharap Tuhan yang menolong kita. Menolong apa? Untuk mengingatkan kita. Akan apa? Akan semua yang Tuhan kerjakan. Akan Tuhan semua yang Tuhan mau kita lakukan. Dia adalah penolong. Kalau adik-adik tersesat di jalan. Nah, butuh seorang penolong kan? Yang menunjukkan jalan harus kemana. Kalau tidak ada penolong yang menunjukkan jalan. Kita nggak akan bisa sampai ke tujuan. Tapi kalau kita punya penolong. Dia bisa kasih tahu jalan mana yang harus kita tuju. Dan kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Sama seperti Roh Kudus adik-adik. Dia juga tolongin kita. Supaya apa? Kita bisa sampai ke surga. Dia yang tolongin, dia yang ajari kita. Harus kemana, harus lakukan apa. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir sekarang tugas Roh Kudus yang, kok yang terakhir? Yang kedua. Tugas Roh Kudus sebagai penghibur adik-adik. Nah ada yang sedih di sini?
Oh, ada yang sedih? Enggak ada. Nah, di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Tuhan itu sebagai roh yang menghibur. Roh yang menghibur kita dan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan katakan. Kita jadi ingat semua yang Tuhan katakan, semua yang Tuhan firmankan diingatkan lagi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak salah jalan. Dan Tuhan itu Tuhan yang menghibur kita. Ada adik-adik yang sedih di sini? Kalau kalian lagi sedih, kakak mau kasih tahu, ada roh penghibur yang menghibur kita. Saat kita sedih, saat kita susah, ada roh yang menghibur kita. Kakak dulu punya pengalaman dengan roh yang menghibur. Dia mengingatkan akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan. Suatu hari kakak ditinggal oleh orang tua kakak, mami kakak itu meninggal. Dan sebulan kemudian papi kakak juga ikut meninggal. Jadi kedua orang tua kakak meninggal. Dan itu hari itu aduh sedih banget adik-adik. Karena kakak kehilangan dua orang yang sangat kakak cintai, yang sangat kakak kasihi. Dan hari itu saya cuma berdoa, Tuhan, aduh aku sedih banget ditinggal mama, ditinggal papa dalam waktu cuma 1 bulan. Tapi ada roh penghibur adik-adik. Dan hari itu roh penghibur itu berbicara dalam hati kakak. Dia mengingatkan ayat di Kejadian tentang Ishak. Di mana saat itu Tuhan berikan jodoh buat Ishak karena maminya Sarah meninggal sehingga Ishak itu sedih dan Tuhan kasih dia jodoh. Nah, kakak juga ngalami hal yang sama. Kehilangan papa mama dan Tuhan berkata, nanti kamu akan seperti Ishak. Kamu juga akan dapat jodoh. Wah, senang banget. Kakak senang banget dan hati kakak jadi terhibur dan kakak menemukan jodoh kakak. Nah, sekarang kami sudah menikah dan punya anak. Nah, adik-adik semuanya itu karena Roh Kudus itu menghiburkan adik-adik. Dia mengingatkan akan firman Tuhan, mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Dan Tuhan berikan itu di dalam hidup kita, ada di hati kita. Kita nggak perlu sedih lagi, kenapa? Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Yang selalu memberikan penghiburan saat kita sedih, adik-adik. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kakak mau sampaikan pada adik-adik, adalah Roh Kudus itu adalah roh yang menginsafkan kita akan dosa. Yuk kita belajar sama-sama hal yang ketiga ini. Nah, kita akan belajar adik-adik semua hal yang ketiga, tugas Roh Kudus yang ketiga. Adalah di Yohanes 16 ayat 8 bahwa roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan kita atau menginsafkan dunia akan dosa. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kakak bawa contoh nih. Nah, ada 2 anak di sini. Ada satu yang pakai baju Joel Kids, ada satu yang enggak. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang berbeda enggak? Kalau bajunya sih pasti beda ya, rambutnya beda. Tapi lihat enggak, ada perbedaan enggak? Matanya ada yang beda enggak? Wah, satu matanya 3 kah atau 4? Enggak ada ya. Tangannya juga 2, jarinya juga sama. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kakak mau berikan contoh buat adik-adik semuanya. Ya, antara anak yang punya Roh Kudus dalam hidupnya dengan anak yang tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya. Anak-anak Joel Kids, wah, kenapa? Kakak mau katakan kalian punya Roh Kudus dalam hidup kalian. Yang satu ini namanya misalnya siapa ya? Joko misalnya. Si Joko belum punya Roh Kudus, sedangkan ini namanya Bobby misalnya. Si Bobby sudah punya Roh Kudus. Kalau tampaknya dari luar nggak kelihatan adik-adik. Ya kan? Tapi ingat, Tuhan tidak melihat rupa, tapi Dia melihat hati kita. Nah, adik-adik semuanya, di sini ada perbedaannya. Anak yang bernama Joko, karena dia tidak punya Roh Kudus, suatu hari dosa masuk dalam hatinya. Nah, masuk dalam hatinya adik-adik. Hari ini kakak mau bilang, nah ini nih. Hatinya nggak kelihatan nih, dia di belakang sini ya. Nah, kalau Joko ini berbuat dosa, maka dosa akan masuk dalam hatinya. Masuk dalam hatinya terus. Apa yang terjadi adik-adik? Maka hatinya Joko jadi apa? Jadi kotor. Dari luar nggak kelihatan sih adik-adik. Tapi ingat, Tuhan melihatnya hati. Yang boleh masuk ke surga adalah orang-orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, yang gak ada dosa. Sedangkan Joko karena gak punya Roh Kudus,
yang mengingatkan akan dosa, maka apa yang terjadi? Hati Joko penuh dengan dosa, penuh dengan hal yang kotor. Kenapa? Karena Joko tidak punya Roh Kudus. Tapi coba Bobby adik-adik. Bobby ini punya Roh Kudus, anak Joel Kids, suka kebaktian, ikut kebaktian online dan suka berdoa. Hal yang sama mungkin terjadi. Hari itu si Bobby misalnya marah-marah sama papa mamanya. Tapi hari itu dosa masuk dalam hati Bobby. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba Roh Kudus berbicara sama Bobby. Bobby, jangan berbuat dosa. Bobby, ayo, kamu sudah marah-marah, minta ampun sama papa mamamu. Apa yang terjadi adik-adik? Hatinya tidak jadi kotor. Bobby ada lagi, misalnya Bobby nyontek. Terus Tuhan bilang, jangan nyontek Bob, itu berdosa. Itu salah. Tiba-tiba dia bertobat. Dan kalau kita bertobat, minta ampun, Alkitab berkata, Tuhan akan mengampuni semua kesalahan kita. Artinya apa? Tiba-tiba hatinya bersih lagi. Lihat, dosa tidak bisa masuk dalam hati Bobby. Dosa tidak bisa tinggal nih, lihat adik-adik. Sampai habis nih adik-adik. Tidak bisa masuk. Kenapa? Hati Bobby bisa terus bersih. Karena dia punya Roh Kudus yang mengingatkan akan dosa. Coba lihat nih, hatinya si Joko. Wow, karena tidak punya Roh Kudus. Hatinya penuh dengan kotor, penuh dengan dosa. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan. Sekali lagi, dari depan kelihatannya, dari wajahnya sama aja, matanya tetap 2. Kalau yang punya Roh Kudus tetap mulutnya 1, telinganya 2, tangannya 2, sama seperti yang lain. Tapi waktu dilihat hatinya, beda adik-adik. Hatinya Bobby yang penuh dengan Roh Kudus tetap putih, tidak ada dosanya. Tapi hatinya Joko yang tidak punya Roh Kudus, lihat, hatinya jadi kotor. Adik-adik semua, hari ini kakak mau sampaikan pada adik-adik semua, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus adik-adik. Karena itu Tuhan mau kasih kita Roh Kudus. Supaya apa? Supaya menginsafkan kita akan dosa. Mengajarkan kita tentang perintah-perintah Tuhan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan membuat kita bisa sampai ke surga. Kenapa? Kalau kita punya Roh Kudus. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, seperti Joko nih. Hatinya akan kotor. Dan kotor tidak akan mungkin bisa ke surga. Tapi orang yang punya Roh Kudus, hatinya terus bersih adik-adik. Dosa masuk langsung minta ampun, bertobat langsung diampuni. Sehingga hatinya selalu bersih dan dia bisa pergi ke surga. Adik-adik semua, hari ini kalau kalian mau Roh Kudus, kan berkata, Kak aku pengen Roh Kudus Kak, tapi gimana caranya? Di Lukas 11 ayat 13 dikatakan, ia akan memberikan Roh Kudus pada yang meminta kepadanya. Karena itu, hari ini sebelum kita selesai, kakak mau ajak kalian, kita minta sungguh-sungguh adik-adik. Kalian yang ada di rumah, kalau kalian serius, Kak aku pengen Roh Kudus Kak. Aku pengen ada penolong, aku pengen ada penghibur. Aku pengen Kak, supaya saat aku berdosa ada yang mengingatkan aku Kak. Kalau aku salah ada yang mengingatkan supaya hatiku tidak ada dosanya. Supaya hatiku bersih, supaya aku bisa diterima di surga. Supaya aku bisa naik ke surga. Diangkat sama Tuhan, diangkat naik ke dalam surga. Aku pengen Kak. Hari ini kakak mau berdoa buat kalian semuanya. Kalau kalian sungguh-sungguh, kakak percaya kalian di rumah kalau kalian berdoa sungguh-sungguh, kalian akan terima Roh Kudus hari ini. Kalian mau? Mau? Oke, kalau kalian mau semuanya, kita mau berdoa sama-sama, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Setelah itu kakak akan berdoa buat kalian. Oke? Yuk. Nah adik-adik semuanya, hari ini kakak mau aja kita sembah Tuhan, kita mau mengatakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Biar Roh Kudus hari ini menjamah kita dan kita masuk dalam hadiratnya, kita tinggal dalam hadiratnya dan Allah Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Adik-adik mau? Yuk sekarang angkat tanganmu, taruh tanganmu satu di dada dan semua tutup mata. Dan kita akan nyanyi sama-sama dan kita akan minta Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari adik-adik nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, jamah hati setiap kami Tuhan. Jamah hati anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan Roh Kudus. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan adik-adik semua, Allah Roh Kudus, ya Roh Kudus. Jamah hati setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Jamah hati setiap anak-anak Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami nyanyikan sekali lagi dari hati kita yang sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Adik-adik semua yang ada di rumah, kalau hari ini kalian pengen dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kalau kalian pengen ada Roh Kudus di hati kalian, tutup mata kalian, angkat tangan satu kanan, tangan kanan kalian, taruh tangan kiri kalian di dada. Ikuti doa dari Kak Michael. Tuhan Yesus, hari ini kami mau Roh Kudus diberikan di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus masuk ke dalam hatiku. Aku butuh penolong. Aku butuh penghibur. Dan aku butuh diinsafkan, diberitahu akan dosa-dosaku. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya mulai hari ini Allah Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua adik-adik katakan amin. Adik-adik semuanya, Allah Roh Kudus, sekarang kakak percaya kalau kalian tadi doa sungguh-sungguh loh ya. Sekarang sudah ada di hati kalian. Nah, tapi jangan didiamkan. Saat adik-adik lagi dalam masalah, setiap hari saat kalian bangun tidur, kalian ngomong, Allah Roh Kudus, tolongi aku. Tuntun aku hari ini. Beritahu aku kalau aku berdosa, kalau aku salah. Tolongi aku Allah Roh Kudus. Nanti dia akan bicara. Nanti adik-adik akan dengar suaranya. Nanti ada suara dalam hati kalian yang akan memberitahu kalian. Tiba-tiba suara itu akan berkata, ayo kamu baca Alkitab. Ayo berdoa. Ayo ampuni temanmu. Ayo ampuni dia. Atau jangan mencuri. Jangan ngambil yang bukan punyamu. Kamu harus hormat sama papa mamamu. Nanti akan ada suara yang ngomong di hati kalian. Siapa itu? Itu suara Roh Kudus yang memberitahu kita adik-adik. Karena itu jangan diam. Nanti mulai pagi, malam kalian berdoa bilang, Allah Roh Kudus bicara dalam hidupku. Allah Roh Kudus bicara. Nanti dia akan bicara dan akan menuntun kalian. Roh Kudus itu sahabat yang luar biasa adik-adik. Dia yang menuntun kita, menolong kita, menghibur kita, dan menginsafkan kita akan dosa. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you.